Ya, halo, selamat datang di channel YouTube Layar Ilmu, sebuah channel yang berisikan tentang pengetahuan secara umum yang dimaksudkan untuk menambah keterampilan bagi pemirsa sekalian. Baik, kali ini kita akan masuk pada bab Photoshop ya. Di sini saya akan menitik beratkan pada pengertian layer. Apa sih layer itu? Yang kita tahu layer itu memang bagian utama dari Photoshop ya. Oke, baik, langsung saja kita praktek untuk pengertian lebih lanjut. Kita buka Photoshopnya di sini ya. Tampilan awal saya menggunakan Photoshop CS6. Bagi Anda semua yang memiliki Photoshop tipe berbeda itu tidak masalah, karena pada dasarnya semua Photoshop itu sama saja. Mungkin yang membedakan hanya di tampilan, tapi pada fungsi-fungsi dasar itu semua sama saja. Oke, ini tampilan awalnya, tampilan awal dari Photoshop. Misalkan kita mau membuat lembar kerja baru, di sini ya kita langsung menuju file ya, file new atau Ctrl N ya, bisa di hotkey-nya atau file new langsung. Nah, di sini akan tampilan lembar kerja baru. Misalnya kita di sini ada kolom nama, preset dan segala macamnya. Di sini nama kita isikan saja latihan 1. Oke, untuk preset kita sebenarnya ini bisa apa aja ya, tapi kita pilih saja custom di sini. Dan ini width, ini lebar. Lebarnya ini kita pakai satuan sentimeter aja ya. Di sini ada pixel, inci, sentimeter, milimeter dan segala macamnya. Kita pakai yang sentimeter saja. Kita mau buat berapa besar nih? Jadi ada tinggi kali lebar. Ini height, ini tinggi, ini width, ini lebar. Jadi kita buat misalkan 50 cm kali 50 cm. Jadi panjang 50 cm, tinggi 50 cm. Nah, ada resolusi. Resolusi di sini ada satuannya pixel per inch atau pixel per centimeter. Misal kita ubah jadi pixel per centimeter. Nah, di resolusi ini lebih besar lebih baik gitu. Nah, sekarang kita mau rubah 50. Jadi lebih besar resolusinya itu lebih baik. Semakin besar gambar semakin tidak pecah. Tapi kalau terlampau besar itu dapat mengakibatkan komputer menjadi nge-lag. Jadi sebaiknya kita yang standar-standar aja. Kita gunakan di sini 50 atau 25 lah kira-kira. 25 yang standar, karena ini kita sudah lumayan besar, 50 kali 50 cm. Dan ini kita pakai RGB atau bisa CMYK, lebih baik RGB saja. Ini 16 bit yang standar, dan ini transparent. Transparent ini bisa, ini langsung kedetek sebagai layer. Kalau kita ambil white, ini langsung jadi background, jadi solid, warna solid. Tapi kita ambil transparent aja biar jadi warna layer. Kita oke di sini. Lihat di sini sudah ada layer 1. Layer 1 ya di sini ya. Apa itu layer? Layer itu bisa kita ibaratkan sebagai bidang gambar, atau lebih sederhananya lagi, layer itu adalah kertas untuk menggambar gitu. Seolah-olah kertas untuk menggambar. Di sini ada satu layer. Layer ini bisa banyak kita tambahkan sesuai dengan kemauan kita. Yang penting intinya layer ini adalah bidang dari setiap gambar yang akan kita buat. Misalkan kita mau tambahkan layer di sini ya, ada di pojok kanan bawah, tambahkan layer, tek. Atau enggak, kita bisa tekan Ctrl Shift dengan huruf N, Ctrl Shift N, tek. Oke, enter sini, tek. Nah, ini kita udah ciptakan 3 layer ya, layer pertama, layer kedua, layer ketiga. Jadi ada 3 bidang untuk menggambar di sini. Misalkan kita contoh langsung ya, kita aktifkan layar pertama. Ini sudah aktif, tanda biru ini adalah layar yang di sini. Bintang gambar ini adalah layar yang pertama. Jadi kita gambar, misalkan buat bulatan. Di sini kita buat dan kita warnai ya, pakai paint bucket tool. Kita warnai, kita ambil warna di sini, kita warna asal lah ya, warna apa saja. Kita warnai di sini, tek. Nah, terus
Sesudah itu kita seleksinya kita hilangkan dengan Ctrl D. Kembali ke select tool. Di sini ada layer pertama, ini udah ada lingkaran yang kita bikin. Ini layer pertama. Nah, ini hanya lingkaran ini hanya ada di layar pertama, tapi tidak ada di layar kedua dan layar ketiga karena kita hanya menggambar lingkaran ini di layar pertama. Dan kita sekarang mau gambar di layar kedua. Kita gambar di layar kedua lingkaran juga. Berarti ini sudah di luar dari layar pertama ya. Ini layar kedua kita bikin, kita kasih warna juga. Kasih warna hijau. Oke. Nah, kita hilangkan juga, Ctrl D di selectnya. Nah, lihatlah di layar kedua ini layar kedua berada di sebelah atas layar pertama. Ini kita lihat, maka gambarnya ini yang warna hijau ada di sebelah atas dari layar yang merah, dari lingkaran yang merah. Nah, coba kita balik sekarang, kita pindahkan layar pertama ini jadi ada di sebelah atas layar kedua. Apa yang terjadi? Nah, layar yang warna lingkaran merah ini berubah posisinya menjadi di atas lingkaran yang warna hijau karena layar bidang gambar yang pertama telah kita pindahkan posisinya menjadi di atas layar yang kedua. Cara memindahkannya ini tinggal di drag ya, diklik, tahan, pindah ke bawah, bisa lagi. Nah, kalau kita pindah ke bawah, yang hijau jadi di atas lagi dan yang merah jadi di bawah. Oke, yang layar ketiga kita buat lagi lingkaran, coba set, kita warnai dari plain bucket, kita warnai dengan warna biru misalnya. Nah, oke, kita diselect dengan Ctrl D, kita kembali lagi ke select tool. Nah, ini layar ketiga, bidang gambar yang ketiga ada yang paling atas, jadi yang biru ini yang paling atas, dia yang paling menang, dia yang berada di atas segalanya. Kalau yang biru ini kita pindahkan di tengah-tengah antara hijau dan merah, ya gampang, kita tinggal drag saja ini, tekan, diklik, tahan, dan kita bawa ke tengah-tengah. Nah, dia jadi berada di tengah, di antara merah dan hijau. Seperti itu aja intinya. Jadi misalkan kita mau buat layer ini adalah mempermudah. Seandainya kita mau membuat gambar yang banyak, ya tinggal kita satu-satu saja. Misalkan kita mau tambahkan gambar kotak di sini, kita tambahkan lagi ya, kita tambahkan layer saja yang baru. Nah, kita tambah gambar kotak di sini, klik kanan, kotak, kita warnai juga warna merah, kuning, emas. Ini layar 4 sudah aktif ya, kita warnai di sini. Nah, di select, select tool. Jadi di layar 4 ini yang paling atas di antara semuanya. Dan kita lihat lagi, misalkan di layar yang 4 ini kan ada berisi layar gambar kotak. Kita juga mau isi gambar yang lain juga bisa. Kita aktifkan, tetap aktifkannya layar 4. Kita isi lagi pakai yang lingkaran, misalnya kita mau buat lingkaran. Nah, kita kasih warna ya. Warnanya sama saja seperti tadi. Nah, kita lihat ini gambar lingkaran emas ini dengan persegi yang emas ini ada di satu layer, maka dia satu kelompok, jadi dia nggak bisa dipisahkan. Kalau kita pindahkan, nah kemana-mana ini dia ngikut karena dia satu layer 4, jadi satu bidang gambar. Jadi gambar lingkaran dan gambar kotak ini ada di satu kertas, jadi mereka satu kelompok, nggak bisa kemana-mana. Misalkan layar 4-nya kita pindahkan ke bawah, nah dua-duanya akan berada di bawah warna hijau tuh, karena layar 4 berada di bawah layar 2 yang berisi lingkaran warna hijau. Kalau kita pindahkan lagi ke bawah, nah jadi lingkaran dan kotak warna emas ini ada di bawah layar lingkaran warna biru. Kalau kita pindahkan ke bawah lagi, ya, seperti itulah kira-kira layar. Jadi layar itu secara gampangnya adalah kertas untuk menggambar kita. Kalau saran saya, setiap Anda ingin membuat segala macam, lebih baik buat aja layar yang baru. Misalkan Anda ingin membuat objek yang lain, ya buat aja layar baru dulu,
udah aktif layer baru, udah muncul, baru Anda buat objek yang lain, agar untuk mempermudah langkah-langkah kita dalam memindahkan suatu objek gitu. Kalau udah sendiri-sendiri jadi nggak ribet gitu. Seperti ini. Oke, baik, mungkin sekian dulu itu pengertian dari layer, pengertian paling dasar di Photoshop. Semoga dapat bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Jika video ini dirasa bermanfaat, silakan klik tombol subscribe dan like dan share kepada kawan-kawan kalian semua. Baik, sampai jumpa.